Kilas Balik Sejarah. Di sini saya akan mendatangkan salah satu teman saya, yaitu Kesia Sirait. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesia Sirait dan saya adalah bintang tamu untuk menghadiri acara Kilas Balik Sejarah. Jadi apa sih yang mau kita bahas kali ini? Kali ini kita akan bahas mengenai kilas sejarah. Nah, baru-baru ini aku dengar Kesia baru pulang dari Bali ya? Iya betul. Waktu itu saya liburan ke Bali dan menghabiskan waktu di Bali selama 3 hari. Apa sih yang bisa kamu tahu atau kamu lihat setelah dari Bali? Nah, waktu sebelum aku Bali kan aku dengar tuh orang-orang bilang Bali itu surganya Indonesia. Nah, dan ini kali pertamanya aku ke Bali. Waktu aku ke Bali itu sih aku menemukan memang banyaknya hal-hal yang sangat menarik ya. Dilihat dari budaya-budayanya seperti ada tari pendek dan tari kecak gitu ya kan. Lalu juga ada tempat-tempat bersejarah seperti Garuda Wisnu Kencana ya GWK. Lalu juga Bali ini kaya akan sejarahnya tersendiri sih. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah nih, apa sih yang bisa kamu tahu setelah menjelajahi Bali? Jadi selama aku di Bali itu memang sebenarnya berfokus liburan, tapi juga meski aku nggak terlalu mendalami tentang sejarah-sejarah di Bali, aku tahu tuh misalnya di jalan-jalan nih ada patung I Gusti Made Agung, terus juga dari nama bandara nih I Gusti Ngurah Rai. Dan dari I Gusti Ngurah Rai ini juga aku mendapat dari informasi tentang orang-orang Bali sekitar, siapa sih I Gusti Ngurah Rai sebenarnya dan apa kaitannya dengan Puputan Margarana, yaitu peperangan yang ada di Bali yang membuat Bali itu juga menentang adanya penjajahan gitu. Nah, kayaknya bagus tuh. Kita kayaknya lebih asik kalau misalnya kita mengulik lebih dalam sejarah dari Puputan Margarana. Puputan Margarana itu merupakan suatu peperangan yang terjadi di Bali dan bentuk protes rakyat Bali terhadap penjajah. Puputan Margarana itu Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana sendiri dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Memasuki bulan November 1946, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda melakukan perundingan Linggarjati. Hasil perundingan disepakati jika wilayah Republik Indonesia yang diakui secara de facto hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara Bali masuk dalam negara Indonesia Timur buatan Belanda. Perundingan Linggarjati tidak bisa terima begitu saja oleh para pejuang Bali. Akibatnya banyak pejuang yang memilih untuk tidak mematuhi. Pada 2 dan 3 Maret tahun 1946, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali, yang bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur lainnya. Pada saat yang sama, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yang menjabat sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil, sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar Tentara Republik Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai agar bersedia diajak bekerjasama membentuk negara Indonesia Timur. Namun Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dengan tegas dan memilih Indonesia sebagai tanah airnya dan bertekad untuk melawan Belanda. Peristiwa Puputan Margarana ini bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Perintah yang keluar sekitar pertengahan November tahun 1946 tersebut baru terlaksana 3 hari kemudian, persis pada malam tanggal 18 November tahun 1946. Menjelang tengah malam, TRI Sunda Kecil dan Laskar Rakyat melakukan serangan mendadak di kantor polisi KNIL. Dan satu detasemen polisi tidak berdaya menghadapi gempuran Ciung Wanara dan akhirnya menyerah begitu saja. TRI berhasil mengarampas banyak persenjataan dan juga berhasil membawa lari komandan polisi Wagimin, yang ternyata bersimpati kepada para pejuang. Setelah itu, pasukan Ciung Wanara kembali ke desa Adeng Marga Tabanan. Pada tanggal 20 November tahun 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok dan mulai mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga harus mendatangkan bantuan tentara dari Bali dan Lombok, ditambah pesawat pengebom dari Makassar untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai. Sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, pasukan Ciung Wanara menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Mereka memilih bertahan dan aksi tembak-menembak tak terelakkan. Perang di Margarana sendiri dikenal dengan istilah Perang Puputan, yaitu perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Kata Puputan tersebut memiliki makna moral karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya. Setelah bertempur dengan semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan,
Ngurah Rai dan 96 pasukan anggotanya gugur. Di pihak sekutu, kurang lebih 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa Putar Margarana sendiri, pada bekas arena pertempuran, didirikanlah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa Margarana di Tabanan. Dan setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Dan I Gusti Ngurah Rai sendiri diabadikan dalam uang 50.000 yang bisa kita temukan di uang 50.000 lama, berwarna biru. Tiba-tiba mati lampu nih. Oh alah, kok mati lampu? Padahal lagi seru-serunya cerita. Yaudah, teman-teman sampai sini dulu ya podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.